Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Pidi, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidi, DRH Haji Fazli MSI, kemudian seluruh unsur Forkopimda yang berkesempatan hadir, yang kami muliakan, kami hormati alim ulama, guru-guru kami, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian yang kami hormati seluruh perangkat daerah, kepala SKPK, kemudian unsur dari lembaga vertikal yang berhadir di kesempatan yang mulia ini. Yang kami hormati seluruh jamaah yang berhadir, mohon maaf untuk tidak kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita yang telah berkesempatan hadir mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita telah dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan perintahnya, melaksanakan salat isya secara berjamaah, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan salat tarawih beserta witir. Sabi-sabi senantiasa selalu kita berdoa agar seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan, terutama di bulan suci Ramadan ini, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejalan dengan itu, kita menyampaikan doa selawat dan salim gedanyo kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin kaum muslimin jamaah salat isya, tarawih beserta witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan saya untuk beberapa waktu ke depan menyampaikan sedikit tausiah agama dalam rangka kita memperingati nuzulul Al-Quran, tepatnya tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Sedikit di kesempatan yang singkat ini kita membuka wawasan terkait dengan Al-Quranul Karim. Salah satu anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat manusia adalah kemampuan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk membaca. Membaca dalam berbagai macam bentuk, makna dan artinya, itu menjadi syarat pertama dan utama bagi kemajuan sebuah peradaban, bagi kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Kita melihat di dalam sejarah peradaban-peradaban manusia yang berhasil bertahan lama itu didasarkan kepada sebuah bacaan. Sebut saja misalnya peradaban Yunani kuno, itu didasarkan kepada sebuah bacaan yang bernama Iliad, dikarang oleh seorang filosof kenamaan Yunani, yaitu Homer, di abad ke-9
sebelum Masehi. Peradaban Yunani masuk masa akhir di saat datang kitab Perjanjian Baru. Artinya peradaban Yunani itu ada masa berakhirnya. Kemudian peradaban Eropa itu didasarkan kepada sebuah bacaan yang dikaryakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Isaac Newton. Dan peradaban Eropa pula ada masa akhirnya ketika datang filsafat yang ditulis oleh seorang filosof yang bernama Hegel. Peradaban Islam, hadirin yang mulia, dia muncul dengan kehadiran Al-Quranul Karim, dan tidak pernah ada satu sinyalemen bahwa Al-Quran itu akan ada masa akhirnya. Karena kita yakin sebagai muslim, Al-Quran itu tidak akan pernah lapuk oleh hujan dan tidak akan pernah lekang oleh panas kalau kita bersama-sama dengan Allah mau menjaga, merawat dan melestarikan Al-Quranul Karim itu sendiri. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga dan merawatnya. Lon kalen apa sekda tino? Lon kemah apa itu mihana lon kalen? Lon pikir mewakili Pak Kadisar ya. Jadi yang mulia yang kita hormati Pak Sedana di tengah-tengah katanya. Hadirin yang kami muliakan, maka sangat beralasan kenapa ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah untuk membaca. Ulama sepakat, hadirin yang mulia, bahwa Al-Quran diturunkan buat pertama sekali itu adalah di bulan suci Ramadan. Ada dua tahap penurunan. Penurunan yang pertama dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah di perbatasan langit dunia, dan Allah menurunkannya secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Sementara penurunan Al-Quran secara bertahap dan berangsur-angsur dari perbatasan langit dunia kemudian diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ayat yang pertama yang diturunkan adalah perintah untuk membaca. Di saat itu Nabi kita di Jabal Nur, tepatnya di Gua Hira. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi kita Muhammad. Apa yang diucap oleh Jibril? Iqra ya Muhammad, bacalah olehmu ya Muhammad. Nabi kita menjawab, ma ana biqari, aku tidak pintar, tidak pandai membaca. Lagi-lagi Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, bacalah olehmu ya Muhammad. Nabi kita kembali mengatakan, ma ana biqari, aku tidak pintar membaca. Lagi-lagi Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, aku tidak pintar membaca. Hingga kemudian Jibril memeluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Jibril berucap, Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah olehmu ya Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Pertanyaan kita kemudian, Nabi seorang yang ummi, dalam hadis beliau berucap pengakuan dirinya memang beliau adalah seorang yang ummi. Kemudian penjelasan begitu konkret di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, beliau memang seorang yang ummi. Ummi, tidak pintar membaca, tidak pintar pula menulis. Kenapa perintah pertama justru Iqra yang ditujukan kepada beliau? Hadirin yang mulia, Iqra dengan makna yang sesungguhnya itu bukan membaca satu teks dengan aksara tertentu. Tajuk Quran tak baca, di dalamnya adalah teks yang berbahasa Arab. Tidak hanya bermakna membaca satu teks dengan aksara tertentu saja. Kita membaca satu buku bahasa Melayu, bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain, kita membaca teks yang ada di dalam bacaan itu. Mana Iqra tidak hanya membaca teks itu. Iqra yang sesungguhnya bermakna adalah menghimpun. Itu mana Iqra yang sebenarnya, meliputi di dalamnya studi kajian, meliputi di dalamnya observasi pengamatan, termasuk di dalamnya melihat tanda-tanda zaman,
termasuk di dalamnya itu melihat tanda-tanda sejarah, termasuk penelitian-penelitian itu termaktub di dalam makna iqra yang sesungguhnya. Maka hikmah di balik itu, kita diajarkan oleh Al-Quran agar umat Islam ini terus-menerus membaca sesuatu. Tidak hanya membaca teks, tapi membaca alam semesta, makhluk Allah yang Allah ciptakan. Semua itu wajib bagi kita orang Islam untuk membacanya. Kenapa kita dianjurkan membaca ciptaan Allah di alam semesta ini? Agar laju-laju metamah iman dalam dada. Itu tujuan Allah memerintahkan kita untuk terus-menerus membaca, metamah iman di dalam dada. Hadirin yang dirahmati Allah, kecakapan membaca seseorang itu sangat tergantung kepada bacaan yang dia baca itu. Kemudian yang kedua, kecakapan seseorang dalam membaca itu akan dia dapatkan di saat dia berulang-ulang membaca satu bacaan, walaupun bacaan yang dibaca itu bacaan itu saja. Katanya pengalaman pribadi hadirin. Tak baca sebuah buku, tak baca sebuah kitab, sekali saja kita baca, barangkali yang kita tahu hanya jumlah halaman daripada buku itu. 200 halaman, 250 halaman, dan seterusnya. 2 kali kita baca, dipastikan setengah kandungan kitab atau buku itu bisa kita pahami. Apalagi lebih daripada itu, seluruh kandungan mampu kita kuasai. Itulah hikmah di mana Al-Quran memerintahkan kita agar kita terus-menerus membaca. Dengan membaca yang secara terus-menerus kita lakukan, bertambah wawasan kita hadirin. Terus-menerus kita membaca Al-Quran, berbagai macam rahasia yang terkandung di dalamnya itu terungkap ke permukaan. Berbagai macam tabir rahasianya terbuka begitu lebar dan luas bagi kita umat manusia, orang-orang yang berulang-ulang membaca satu bacaan, terutama Al-Quranul Karim. Apa yang kita baca hari ini di bulan suci Ramadan, yang paling utama barangkali kita tadarus Al-Quran, sama seperti apa yang dibaca oleh Nabi dan generasi terdahulu. Tapi dengan kepemurahan Allah Subhanahu wa taala, dengan berulang-ulang kita membaca, kita akan mendapatkan berbagai macam rahasia ilmu pengetahuan. Maka itulah pesan Allah di dalam Al-Quran. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah olehmu ya Muhammad, dan Tuhanmu Maha Pemurah. Maka dengan kepemurahan Allah Subhanahu wa taala lah kita mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan. Hadirin yang dirahmati Allah, urang-urang di luar ini mengaku diri Islam liberal, mengaku diri sebagai orang yang mendewakan akal pikiran. Mereka yang liberal ini hadirin yang mulia, pikiran lebih utama, akal diprioritaskan, doktrin agama sumber Al-Quran dan Sunnah mereka tolak kalau seandainya bertentangan dengan akal dan pikiran mereka. Maka yang perlu kita luruskan, jangan identikkan Islam itu dengan liberal. Berbagai macam buku kajian mereka mengaku Islam liberal. Tidak ada hubungan Islam dengan liberal. Maka kita posisikan liberal itu liberal, Islam ya Islam. Jadi tidak ada hubungan sama sekali Islam dengan liberal. Mereka banyak menyampaikan argumentasi mereka dengan pikiran mereka yang liberal, termasuk mereka berucap terkait dengan kandungan Al-Quranul Karim. Mereka mengatakan hadirin yang mulia, Al-Quranul Karim itu tidak sistematis. Sistematikanya acak-acakan. Apa alasan mereka? Sehingga mereka berani mengatakan Al-Quran tidak sistematis, sistematikanya acak-acakan. Mereka berargumen di dalam satu kesempatan, mereka mengatakan bahwa ketika kita membaca satu ayat dengan penjelasan aspek dan dimensi tertentu, tiba-tiba datang ayat yang lain menjelaskan aspek dan dimensi yang lain pula. Pandangan mereka itu, kalau sekali kita membaca Al-Quran, kita punya kesan yang sama seperti mereka. Cina baca Al-Quran hadirin. Ini buka sebuah ayat, sebuah surah.
Leh penjelasan, leh tak baca sabo ayat yang menjelaskan perkara hukum, ayat lehnya muncul perkara sejarah. Leh perkara sejarah muncul perkara moral. Lehnya na isyarat-isyarat ilmiah. Sekali kita baca, kesannya seperti itu. Tapi berulang-ulang kali kita membaca, kesan yang muncul justru berbeda. Kita baca berulang-ulang hadirin, ternyata sistematika Al-Quran itu sangat terpadu sekali. Maka Al-Quran menganjurkan kepada kita agar seluruh konsep norma ajaran Al-Quran itu kita tadaburi di dalam kehidupan dalam satu kesatuan yang utuh. Jangan kita anggap satu aspek lebih penting daripada aspek-aspek yang lain. Semua norma ajaran Al-Quran penting. Semua itu harus kita terapkan secara bersama di dalam kehidupan kita. Maka tak ulang-ulang tak baca Al-Quran, muncul kesan seakan-akan konsep ajaran Al-Quran itu ibarat permata yang terikat di seutas tali, sehingga kita tidak pernah tahu di mana pangkal dan ujungnya. Maka Quran tak baca berulang-ulang hadirin yang mulia. Hana mupum dengan terjemahan na Al-Quran uronyo terjemahan dalam berbagai macam bahasa. Tidak hanya sekedar membaca, tapi pahami kandungannya sehingga muncul kesan seperti yang saya sebutkan tadi. Mari kita sebutkan beberapa contoh hadirin. Nyawate kejuk le panitia nunggu lebih poti kurang. Manyo po badung ka? Kurang limong. Menyokon momentum setahun sekali lebih-lebih bacut anak matalah lumbegah melanggih bacut dengan panitia anak buku sebab tiga-tiganya kan tegolong-tegolong tahu dah boleh tiga lumbegah contoh tunggu belasan ayat dalam Al-Baqarah. Pertama pun dah begah pengharaman daging babi. Le ayat pengharaman daging babi muncul ayat anjuran bersedekah. Le anjuran bersedekah kewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Le ayat menegakkan hukum dan keadilan wasiat sebelum mati. Lehnya ancaman terhadap orang yang enggan menyebarkan ilmu. Lehnya perintah puasa Ramadan. Le ayatnya perkara hubungan suami istri. Tiga tak baca kesan yang muncul acak-acakan sistematika yang dimiliki oleh Al-Quran. Tapi apa yang diinginkan oleh Al-Quran dengan sistematika seperti itu, jangan kita anggap bahwa pelarangan daging babi yang wajib kita hindarkan itu jauh lebih penting daripada anjuran untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jangan kita menganggap wasiat sebelum mati itu jauh lebih penting daripada hubungan suami istri. Jadi banmandung ajaran Al-Quran itu harus kita terapkan secara berbarengan di dalam kehidupan kita. Maka konsepnya hadirin getanyo terapkan di dalam derap roda pembangunan kita di Aceh, tidak akan terjadi kesenjangan dan ketimpangan. Lun behe lun pegah seakan-akan konsep Al-Quran ini diterapkan oleh negara kafir di Eropa, diterapkan oleh negara kafir di Amerika, tak terkecuali negara yang dekat dengan kita itu negara Singapura. Tidak ada kesenjangan di dalam kehidupan mereka. Orang Eropa dan Amerika sempat memuji kita Aceh dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Dipegah lewatnya jalan di Acehnya jeda melit-lit kendaraan. Hot meat pun hot meat kena hot meat. Jid lungki di pelosok Aceh aspal berkualitas tinggi. Jeda melit-lit ka balap-balap Honda tino. Infrastruktur kita luar biasa dipuji oleh Eropa dan Amerika, tapi bagaimana dengan pembangunan aspek pendidikan, ekonomi dan hal-hal yang lain? Maka Amerika hari ini hampir dipastikan seluruh aspek pembangunan mereka berhasil. Tidak ada ketimpangan di sana. Singapura juga seperti itu. Infrastruktur mereka bagus, pendidikan bagus, ekonomi juga. Tidak ada kesenjangan dan ketimpangan di negara Singapura itu. Maka saya berani mengatakan seakan-akan konsep Al-Quran ini yang mereka terapkan di negara-negara mereka. Mereka itu adalah negara kafir, sementara kita ini adalah negara atau provinsi yang menjalankan syariat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 kali sebutan Iqra hadirin yang mulia di dalam dialog Jibril dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apakah sebutan 4 kali Iqra tersebut itu tidak punya makna? Ternyata setelah kita kaji, punya makna yang sangat mendalam sekali. Apa makna Iqra? Yang pertama yang disebutkan oleh Jibril kepada Rasulullah Muhammad. Iqra yang pertama bermakna bagaimana kita membaca sesuatu. How to read bahasa asing. Bagaimana kita membaca. Kualitas membaca seperti itu kualitasnya kualitas yang paling rendah. Kita hanya sekedar membaca alam semesta, kita melihat apa yang diciptakan Allah di alam ini. Kita melihat gunung yang menghijau, laut yang menghampar luas, kupu-kupu dan burung yang berterbangan. Sekedar melihat, sekedar membaca, tidak ada dampak sama sekali dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra yang pertama kualitasnya paling rendah. Sekedar membaca saja, yaitu how to read, dipegang oleh orang asing. Kemudian Iqra yang kedua, bagaimana kita mempelajari segala sesuatu. Bahasa lainnya how to learn, bagaimana kita mempelajari. Setelah kita membaca, kemudian kita mempelajari, kita mendapatkan kesan yang mendalam. Di saat itu menambah iman di dalam dada. Lihat kalian laut yang gunung yang menghijau, laut yang menghampar, burung-burung yang berterbangan, ada ketakjuban di dalam hati betapa elok ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, begitu cantik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menambah iman di dalam setelah kita mempelajari ciptaan Allah di alam semesta ini. Kemudian Iqra yang kedua bermakna how to understanding. Bagaimana kita memahami ciptaan Allah di alam semesta. Sidro guru gedanyang ba anak murid. Gedanyang sebuah pertanyaan, kenapa ekor sapi itu lebih panjang daripada ekor kerbau? Sementara tanduk kerbau itu lebih panjang daripada tanduk sapi. Badannya kele kebua takalan. Zaman digelar videonya. Kandang sapi terpanjang di Asia Tenggara. Pernah itring gading sabo insiden hai pikir li pimpinan daerah getimba oleh almarhum Allahumma firlahu warhamhu. Getimba hai pikir supaya lakap kandang terpanjang di Asia Tenggara itu menjadi hilang. Jejeknya jadi belum tajak ceramah daerah Adan gede, daerah Kembang Tanjung. Kira-kira kendaraan banlu leuh dador semir nyan meligan laju ada tahu lebih get tajak waranya beta talalap honda beta rarah. Bah meligan tiga dengan binatangnya. Takalan lumo, takalan kebua tunggu. Bek sekedar takalan mentang, tapi tak pelajari, tak cok ibrah dan pelajaran agar mentamah iman di dalam dada. Sebab ciptaan Allah dalam alam semestanya, yang ibrah dan ilmiah bagi gedanya. Menyejid tuan pegah alam semestanya perguruan tinggi gratis hana bayi. Tajak perguruan tinggi ternama letak biaya yang harus kita keluarkan. Alam semesta perguruan tinggi yang gratis hana bayi keju oleh Allah. Menambah iman, menambah wawasan, menambah ilmu gedanya. Dengan gedanya tak pelajari dan tak pahami seluruh ciptaan Allah di alam semesta. Pejenawab dan taco ibrah daripada dua buah jenis binatangnya. Sapi ekor yang panjang, dia menghalau setiap serangan dengan ekor yang panjang itu. Serangga sering hinggap di kulitnya, datang lalat juga hinggap di kulitnya, sekali-kali datang nyamuk yang kerap menghisap darahnya. Ngen iku dirampot, dihalangi segala ancaman di atas kulitnya. Itu sapi, mereka dia gunakan kulit yang ekor yang panjang. Sementara kerbau dia tidak menggunakan ekor yang panjang, dia gunakan tanduk yang panjang untuk menghalau serangan yang sama. Lalat yang hinggap, serangga yang hinggap, termasuk nyamuk yang kerap menghisap darah kerbau, dia gunakan tanduk yang panjang. Pelajari ciptaan itu agar menambah iman di dalam dada. Yang perlu tuan pegah hadirin, Al-Quran secara substansi punya fungsi. Yang pertama adalah membumikan kandungannya di dalam kehidupan, kemudian melangitkan kita sebagai manusia. Han akan gepelangit katanya oleh Allah sebagai manusia khalifah di muka bumi ini kalau kita tidak membumikan kandungan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Karena sajian Al-Quran itu begitu lengkap dengan menu yang sangat sempurna. Menyegitnya tatin baca berulang-ulang asal kandungan Al-Quran. Sajian yang pertama yang dihidang oleh Allah kepada gedanya orang Islam,
perkara ilahiyah. Tujuan sajian dengan menu sempurna ilahiyah itu tidak lain untuk meningkatkan kualitas kecerdasan spiritual kita. Maksud ulun tuan hadirin, ketika kita mantang dalam rahim ibunda, Allah getanya yang bak rahim, wahai rahim, bukankah aku ini Tuhanmu? Rahim lantas kemudian menjawab, benar, engkau itu adalah Tuhanku. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, sajian alamiah dan ilmiah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas intelektual kita. Jadi spiritual, kemudian intelektual. Itu tujuan daripada fungsi Al-Quran diturunkan Allah kepada manusia, terutama kepada kita kaum muslimin. Kemudian yang keempat, ikrar tersebut dalam dialog itu. Maksud ikrar yang keempat ini adalah bagaimana kita mentadaburi Al-Quran. How to elevate the spirituality. Bagaimana kita meningkatkan kualitas spiritual kita. Siro dokter ahli kulit. Dia profesor guru besar di bidang kulit. Asal Amerika, sebelumnya Kristen, memeluk agama Islam karena mendapat hidayah dengan sebab membaca Al-Quran. Dia baca Al-Quran ini tidak sekedar dia baca, dia mempelajari, dia memahami, kemudian dia mentadaburi kandungan Al-Quran ini. Dia baca bertahun-tahun Quran terjemahan, dia baca bertahun-tahun hingga kemudian sampai pada satu ayat. Kullama nudijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Cerita kisah penghuni neraka yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Allah menghanguskan kulitnya, diganti pula dengan kulit yang baru. Pertanyaan sang profesor ahli kulit itu, kenapa harus kulit, tidak dengan tulang ataupun daging? Dia bertanya terus, kenapa Al-Quran menjelaskan kulit, tidak dengan daging ataupun tulang? Katanya manusia dengan bentuk tubuh seperti ini, makhluk yang lain juga begitu, ada kulit di atas membungkus tulang dan daging. Kenapa harus kulit, tidak dengan daging ataupun tulang? Dia buat kajian ikrar yang saya katakan tadi. Dia kaji, buat penelitian dan sebagainya, hingga bertahun-tahun lamanya. Di akhir penelitiannya dia mendapatkan satu kesimpulan, kulitlah yang merekam segala macam bentuk rasa sakit, bukan tulang ataupun daging. Dalam sebuah seminar dia melakukan presentasi hasil penelitian ini. Di kesempatan itu dia berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia memeluk Islam karena dia membaca, memahami, mempelajari, mentadaburi Al-Quran, mendapat hidayah karena dia membaca Al-Quran. Pertanyaan kita kemudian, kafir masuk Islam, bagaimana dengan kita muslim hari ini? Sansang tak beragama hadirin, karenanya warisan indatu. Indatu jamun muslim, gedanya uronyo ka muslim. Tak pegah dro muslim, tak pegah lom pegangan Al-Quran. Mantungku kabutoi hai Al-Quran pegangan, kan kita makmat menteng iji. Pegangan Al-Quran bukan hanya untuk kita baca kemudian kita pegang-pegang, Pak. Yang harus kita lakukan tadaburi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Hana dengar ni likutnya. Katingat borurum mirumo. Maka triptat ke pegahaba. Nyan lamati nama kerat ibu-ibu danyo likutnya. Pegahaba triptat. Borurum karabati ya temeh Pak Ilmu. Mudah-mudahan anak lagi yang baca tu guys. Yang terakhir yang ingin lu sampaikan, sajian dengan menu hidangan yang sangat sempurna. Dalam proses kita melakukan ibadah puasa, tinggal beberapa hari lagi kita akan mengakhiri puasa Ramadan. Kita menginginkan di akhir Ramadan kita menjadi tipikal yang terbaik. Karena la'allakum tattaqun, penghujung 183 surah Al-Baqarah, mudah-mudahan kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa berkarakter baik. Di antara banyak binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua binatang yang melakukan metamorfosis lewat puasa, menahan diri, tidak makan dan tidak minum. Dua di antaranya adalah ular dan ulat. Nah, tanda kalen-kalen lewatnya ular mendak. Gampung lehat, dempa jenis ular nah. Kemudian ulat sering takalan, apalagi ibu-ibu yang sering mengurus bunga-bunga kesayangannya. Tiga kalian ulat, tiga berigen ke. Dia yang buat compang camping, dia yang membuat keriput bunga, lobang-lobang, bolong-bolong.
Nyalum pegah bakdro na ibu-ibu, jangan kesal dengan ulat yang memakan bunga ibu-ibu, karena dengan sebab nu urus bunga dengan mengharap ridha Allah, tamong syurga dengan sebabnya. Tahu yang pegah sira ulama sufi. Kita masuk Islam, masuk syurga dengan skill masing-masing. Nah, orang tamong syurga dengan 2.000 rupiah per urau, dia bersedekah mengharap ridha Allah. Tiap urau hana pri 2.000 ya. Itu pun oleh keluarga rana cipah tahi dengku 2.000, tiap urau 2.000, 2.000. Hana ada pun oleh kita dengan sebab 2.000 tamong syurga. Ibu-ibu yang mengurus bunga juga begitu. Jangan kesal dengan ulat yang memakan daun bunga itu. Kadang-kadang dijak dicim dia pajuh boh kaya yang kita tanamnya nyan pahala ban mandum awanyan cip makhluk Allah, artinya kita merawat mengharap ridha Allah, makhluk ciptaan Allah. Jadi gebalah oleh Allah tinggal dengan syurga. Na urang tamung syurga dengan puasa Senin Kamis. Na urang tamung syurga dengan tahajud di tengah malam. Maka tanya tamita skill masing-masing dulu. Kadang-kadang skill yang dipubut oleh orang lain, keahlian orang lain hana mampu kita yang pubut. Na tengku gedanyo, na gure gedanyo, ngengen gedanyo puasa Senin Kamis. Mungkin kita tidak mampu melakukannya. Tamita keahlian yang lain. Mungkin dengan 2.000 euro sedekah. Tamung syurga dengannya insya Allah. Yang pegah sirro ulama sufi. Kita lihat ular hadirnya mulia. Bagaimana dia melakukan metamorfosis, melakukan perubahan bentuk. Prosesnya menahan diri. Berminggu-minggu lamanya. Itukah kulit bahasa gedanyo. Ditukar kulit. Berminggu-minggu tidak makan dan tidak minum, dia berpuasa. Yang sangat luar biasa, karakternya tidak pernah berubah meskipun badan dan bentuknya telah berubah. Setelah metamorfosis dia bertukar kulitnya, badannya menjadi besar, bentuk badannya luar biasa. Karakternya itu tidak berubah. Dia ganas sebelum metamorfosis, setelah metamorfosis keganasannya menjadi jadi, keganasannya menggila-gila. Itu metamorfosis ular. Menyegejannya manusia hadirin atau pegawai negeri, segolom puasa nata cua peng nanggro 3 juta, lehnyan 30 juta, keun laju kurungnya sit ulia kah. Benekeun mana desa dengku hana na salah dengku hana sit, tak keun laju ulia. Tegolom puasa nata keun gegop lehege tiuro, leh puasa 30 ge tiuro, keun laju sit kah lagi ulia. Na desa 3 tu hana desa, salah pihan. Keun laju kurangnya. Karena proses puasa itu mengantarkan kita supaya kita menjadi manusia bertakwa, orang yang berkarakter baik. Berbeda dengan ulat, ada proses metamorfosis. Pertama dia dari telur, kemudian yang kedua larva, yang kenyan ulat, yang kelihatan ke pompong, yang kepejit ke bambang, yaitu kupu-kupu. Prosesnya berminggu-minggu lewat puasa, tidak makan dan tidak minum. Ulat tampilannya luar biasa, menjijikkan ketika kita lihat dan tidak sedap pula untuk dipandang. Dia mendatangkan mudarat, lagi lentuan pegah bunuh. Daun bunga dibuat camping olehnya, lubang-lubang olehnya. Artinya ulat datang membawa mudarat bagi yang lain. Ketika dia berubah menjadi kepompong, berubah menjadi kupu-kupu hadirin yang mulia, tampilannya sudah sedap dipandang mata. Dia tidak lagi membawa mudarat, tapi dia membawa manfaat kepada yang lain. Termasuk kupu-kupu ini salah satu binatang yang membantu penyerbukan bunga itu sendiri. Itulah yang kita inginkan hadirin. Nyo getanyo sedang bermetamorfosis, sedang berubah bentuk 12 atau 13 hari lagi. Perubahan ke arah yang lebih baik. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai Ramadan kita telah berubah bentuk kita, karakter kita, sikap dan sifat kita menjadi lebih baik. Itulah hikmah daripada kita memperingati Nuzulul Al-Quran, tepatnya pada tahun 1444 Hijriah, 2023 Masehi di tahun ini. Momentum ini kita manfaatkan agar kita terus membaca, meningkatkan kualitas spiritual, meningkatkan kualitas intelektual, hingga kemudian kita keluar dari Ramadan, di 1 Syawal nanti kita memiliki karakter yang baik, terhapus segala dosa dan noda, seperti kita baru dilahirkan oleh ibunda kita. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat, terutama kepada diri saya juga kepada seluruh jamaah yang berhadir. Demikian, hadanallahu yuqan ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.